Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu. Kita akan menyaksikan pujian dari adik layan Pos Kapuas. Hai teman-teman, aku Kinan. Aku dari Pos Kapuas. Ikutin aku nyanyi yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kinan senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kinan senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih ya. Terima kasih untuk pujian dari adik-adik Pos Kapuas. Adik-adik, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terentang pada Tuhan, kami tunjuk beriman. Oh, betapa merindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, akan dalam berkarya Tuhan Yesus pahlawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sebelum memulai ibadah, kita saat teduh. Selesai. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 339, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah
Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati impa kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kami untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 111 di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, sekarang kita akan beramsal. Sekarang dibuka kitabnya adik-adik dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Kakak ulangi ya, dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Kalau sudah, boleh berdiri adik-adik. Kita akan membaca Amsal ini secara bersama-sama. Dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pada hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan telah memberi kita berkat yang berlimpah, dan sekarang tugas kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama dengan cara berbagi dan saling mengasihi. Amin. Adik-adik, untuk merespon bacaan Amsal kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Bernyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Eda ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar. Amin. Pagi hari ini bacaan akan terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik berdiri ya. Haleluya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek.
nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, dari bacaan kita di pagi hari ini yang berjudul Rut dan Naomi, tentunya adik-adik tahu, apalagi kelas kecil dan kelas tanggung, pasti sudah pernah dengar cerita Rut dan Naomi. Benar adik-adik, ini dimulai dari sebuah keluarga. Sebuah keluarga dari Israel, yaitu Bapak Elimelek dengan istrinya Naomi dan dua orang anaknya Mahlon dan Kilion. Adik-adik, di Israel terjadi kelaparan adik-adik, sehingga keluarga Elimelek ini memutuskan untuk pindah ke sebuah negeri yang asing bagi mereka, yaitu Moab. Di sana mereka tinggal sebagai orang asing. Nah, adik-adik, selama mereka tinggal di sana, Elimelek meninggal. Kedua anaknya pun meninggal. Tinggallah Naomi bersama dua orang menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, adik-adik, Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Kenapa? Karena Betlehem sudah mulai baik lagi, adik-adik sudah tidak lagi terjadi kelaparan. Sehingga Naomi mengajak kedua menantunya. Tapi di tengah jalan adik-adik, Naomi bilang kepada kedua orang menantunya, "Pulanglah kalian ke rumah orang tua kalian. Aku akan kembali ke Betlehem, ke negeriku. Jadi kalian pulanglah karena aku sudah tidak punya anak lagi, biar kalian bisa mempunyai kehidupan." Tapi adik-adik,
mereka tidak mau, menangis, mereka bilang tidak, aku ingin mengikuti engkau. Tapi Naomi bilang nggak bisa, aku tidak bisa lagi melahirkan anak, aku sudah terlalu tua. Naomi mengatakan begitu. Akhirnya menantunya yang bernama Orpa menciumnya dan memutuskan untuk pergi, adik-adik. Dia kembali ke rumahnya. Tapi Ruth tidak mau, adik-adik. Dia benar-benar bilang kepada Naomi, tidak, aku tidak mau. Dia bahkan bilang, kemana engkau pergi aku akan ikut. Di mana negerimu itu akan menjadi negerimu. Di mana bangsamu aku akan menjadi bangsaku juga. Allahmu adalah Allahku juga. Sehingga Naomi memutuskan, akhirnya Ruth ikut bersamanya kembali ke Bethlehem. Nah adik-adik, kita lihat ya adik-adik, Ruth di mana dia harus datang ke negeri asing. Di mana di sana dia juga tidak kenal siapa-siapa. Dia hanya mengenal Naomi. Tapi dia yakin, dia percaya kepada Allah, Allah Naomi. Dia sudah memutuskan kalau Allah Naomi adalah Allahnya juga. Sehingga Ruth mau mengabdikan diri kepada Naomi. Dia mengasihi Naomi tidak setengah-setengah, adik-adik. Kita harus mencontoh. Siapa yang harus kita kasihi dalam rumah kita? Orang tua, papa, mama. Bagaimana cara mengasihinya? Dengar-dengaran. Biasanya anak zaman sekarang lagi asik online, lagi megang handphone. Kalau dipanggil itu pura-pura nggak dengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dipanggil itu sampai mamanya manggil sampai Zelo. Diam aja. Zelo, tunggu ma. Zelo, sampai suaranya sudah meninggi baru mendengar. Nah adik-adik, jangan adik-adik. Kita harus contoh Naomi, contoh Ruth. Kenapa? Karena dia mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita pun harus mengasihi orang tua kita sungguh-sungguh. Sikap Naomi, sikap Ruth harus kita contoh dengan baik. Sikap Ruth apalagi adik-adik? Nah, dari kisah Ruth juga kita bisa melihat. Adik-adik, kalau Ruth itu percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah adik-adik percaya kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang hebat adik-adik. Kenapa? Ruth dan Naomi begitu mereka tiba di Bethlehem, mereka tidak punya apa-apa. Tapi mereka yakin Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka. Ruth tiap pagi harus memungut jelai-jelai, sisa-sisa jelai gandum adik-adik. Dia tidak malu karena dia mengasihi Naomi. Bagaimana kalau dia tidak mengambil jelai itu? Mau makan apa mereka? Tuhan melihat kesetiaan Ruth kepada ibunya. Sehingga apa? Tuhan memelihara mereka. Tuhan menjaga Ruth dan Naomi sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dari mereka tidak punya, dari mereka pindah dari Moab yang tidak punya apa-apa, mereka selalu tidak pernah kelaparan. Kita pun harus seperti itu adik-adik. Kita harus percaya Tuhan kita itu selalu memberi kecukupan bagi kita. Melalui papa dan mama, Tuhan memberi yang terbaik. Kita harus mengucap syukur. Tadi kita harus mendengarkan kata orang tua. Kalau adik-adik kelas TK mungkin biasanya sukanya makannya permen. Mama papa mengingatkan jangan makan permen, tapi nggak mau didengar. Begitu sakit gigi yang disalahin mama dan papa. Nah, jangan ya adik-adik ya. Apa yang dikatakan orang tua sebaiknya kalian dengarkan. Orang tua biasanya mengingatkan sebelum apa sih hal-hal baik. Gak mungkin orang tua memberikan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik, anak-anak, Zelo cuci tangan. Harus cuci tangan. Kita harus hidup sehat di zaman sekarang adik-adik. Kalau mau tidur harus ganti baju, harus cuci kaki, sikat gigi. Hiduplah sehat, dengar kata orang tua. Nah adik-adik, karena kita memiliki Allah yang hebat, kita harus bersyukur dengan cara apa? Rajin membaca firman. Mungkin kita tidak ibadah datang ke gereja secara fisik, tapi kita di rumah bisa bersaat teduh. Bisa ajak papa dan mama bersaat teduh bersama. Bisa ajak papa dan mama berdoa bersama. Doakan teman-teman, doakan semoga semua situasi ini cepat berlalu. Khususnya untuk anak tanggung, untuk anak kecil sudah mulai bisa. Sama-sama adik-adik, kita menjadi teladan
dimanapun kita berada, seperti Rut yang menjadi teladan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita buka Kidung Cerianya dari 176, Allah adalah kasih. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa Bapa. Di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang Rut Bapa. Terima kasih untuk ajaran-ajaran melalui Rut. Biarlah adik-adik kami Bapa yang masih kecil, mulai dari kelas TK, kelas kecil maupun kelas tanggung, mereka boleh meniru Rut Bapa yang selalu setia, yang percaya, yang menaruh harapannya hanya kepadamu Bapa, mengasihi orang tuanya. Tuhan, biarlah adik-adik kami dalam masa-masa ini Bapa, mereka selalu dengar apa kata orang tua mereka. Mereka selalu ingat akan ajaran-ajaran-Mu Bapa. Mereka taat kepadamu dan hormat kepada orang tua mereka. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, bangsa Indonesia. Mulai dari pemerintahan Jokowi Bapa, Tuhan, dari presiden sampai yang terendah, Tuhan boleh berkati. Di mana COVID-19 yang masih melanda, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu bersama bangsa ini, kami boleh menghadapinya bersama-sama. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Bapa, terutama gereja Pancaran Kasih, dalam setiap program-program Bapa melalui streaming ibadah Bapa, ibadah keluarga maupun ibadah minggu Bapa, ibadah-ibadah dalam pelkat, Tuhan boleh berkati. Tuhan, Engkau tahu segala keterbatasan kami, tapi Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mencukupi, Engkau memenuhi, Engkau menggenapi, hingga apapun ibadah yang kami lakukan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah pelayanan anak di pagi hari ini, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkati para pelayan Bapa, dari pengurus maupun para pelayan. Berkati juga para teman-teman kami Bapa, terutama dari gerakan pemuda yang membantu mengambil video ini Bapa. Tuhan boleh berkati jeripaya mereka, segala tugas-tugas yang telah Engkau percayakan kepada mereka, Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapa untuk semua berkati, untuk berkat-Mu. Tuhan juga berkati adik-adik Bapa, berikan kesehatan. Tuhan juga dalam pendidikan mereka, selesai dari tes, biarlah mereka boleh mempersiapkan untuk kenaikan kelas mereka Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu. Tuhan, inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan.
Adik-adik kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah selesai, sudah waktunya kita akan pulang. Kak Aida ajak adik-adik berdiri, kita akan menerima berkat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bernyanyi, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.